Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. 1. Kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. 3. Kata tanya kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. 4. Kata tanya di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Kata tanya mengapa? Fungsinya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan 6. Kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks. 1. Baca teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Contoh membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Muda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya kapan, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan apa.
Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sebagai subjek pada kalimat ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Predikat adalah memproklamasikan. Objek adalah kemerdekaan Indonesia. Dan keterangannya adalah di Jakarta. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Temukan informasi dari teks tersebut. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sajikan informasi penting yang sudah kamu peroleh dalam bentuk peta pikiran. Gunakan kalimat efektif saat menuliskan informasi penting tersebut. Membuat peta pikiran dari teks sejarah.
Peta pikiran juga dapat kamu gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Berdasarkan peta pikiran yang berisi informasi dari teks tersebut, kamu akan lebih mudah membandingkan isi dan juga informasi dari teks. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Cara menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Berikut kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. 1. Kata baku autentik. Kata tidak baku autentik. 2. Kata baku praktik. Kata tidak baku praktek. 3. Kata baku nasihat. Kata tidak baku nasihat. 4. Kata baku hisap. Kata tidak baku hisap. 5. Kata baku apotek dan kata tidak baku apotik. 6. Kata baku cuma. Kata tidak baku cuman. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo, ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman.